أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sesuatu yang gampang, istiqomah. Setiap hari ba'da fajar, ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, mengajarkan Al-Quran dalam halaqah-halaqah tahfidz, halaqah Al-Quran. Tidak mudah, tidak gampang. Maka ketika ditanyakan apa rahasia bisa istiqomah, maka salah seorang dari masyayikh mengatakan, seandainya kamu merasakan keberkahan Al-Quran, kamu tidak akan bisa berhenti untuk terus membaca Al-Quran, mengajarkannya, dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Keberkahan pada keluarga, keberkahan pada harta, keberkahan dalam pekerjaannya, pada anak-anaknya, pada umurnya, pada waktunya, semua diberkahi dan ini bisa dirasakan. Dan ini bisa dirasakan bagi orang-orang yang memiliki rutin dari bacaan Al-Qur'annya. Ini bisa dirasakan bagi siapa saja yang merutinkan bacaan Al-Qur'an. Dia memiliki wirid dari bacaan-bacaan Al-Qur'an, apakah satu juz ya, atau setengahnya, atau satu hizb, ataukah seperempat ya, dia akan merasakan keberkahan itu, akan merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam keluarganya, memberikan kesolehan, akan terlihat kesolehan pada anak-anaknya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan hal tersebut. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu hurufnya diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara keberkahan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum karena kitab ini, maksudnya Al-Qur'an, dan merendahkan yang lain karena meninggalkan Al-Quran. Maka pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memanggil salah satu pejabat beliau. Beliau panggil salah satu pejabat beliau, maka datanglah pejabat ini kepada beliau, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka beliau tanya, siapa yang menggantikan kamu di kota yang kamu tinggalkan? Siapa yang kamu amanahkan yang menjadi wakilmu ketika kamu ada di sini? Maka kata Nafi' ini adalah Ibnu Abza, maula min mawalina. Ibnu Abza adalah seorang bekas budak, ya, mantan hamba sahaya. Maka kata Umar, kamu jadikan dia wakil kamu, pengganti kamu. Iya, karena dia alimun bil faraid wa qari'un li kitabillah, karena dia paham halal haram,
dia faham ilmu syariah, ilmu halal haram, dan dia adalah seorang yang memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka Umar radhiyallahu anhu jadi teringat sabda Nabi tersebut, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Betullah apa yang disabdakan Rasulullah, kata beliau, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum karena sebab Al-Quran, dan Allah merendahkan kaum yang lain karena meninggalkan Al-Quran. Seorang budak jamaah rahimani wa rahimakumullah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran, karena dia mengamalkan Al-Quran. Maka apalagi kita yang dilahirkan oleh orang tua kita merdeka, yang mana ini lebih mulia daripada seorang budak. Pastinya jika seseorang mengamalkan, mentadaburi, memahami Al-Quran, pastilah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang manusia, selembar kertas yang putih bersih, yang polos, yang biasa kita gunakan menulis, atau terkadang kita digunakan untuk membersihkan debu atau kotoran. Tapi jika dituliskan di dalamnya Al-Quran, maka harus dimuliakan. Selembar kertas harus dimuliakan kalau tertulis di dalamnya misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, tertulis di dalamnya Ar-Rahmanur Rahim, harus dimuliakan. Tidak boleh lagi dibuang di tempat sampah, tidak boleh. Tidak boleh lagi ditaruh di sembarangan tempat. Tidak boleh lagi digunakan untuk membersihkan debu, apalagi kotoran. Ini sebuah kertas harus dimuliakan, menjadi kertas yang muhtaram, menjadi kertas yang harus dihormati. Maka apalagi jika seorang manusia di dalam dirinya ada ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal dan dia amalkan, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Maka inilah salah satu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'annya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antara keberkahan yang Allah jelaskan juga di dalam Al-Qur'an adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri, yang kita berharap negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang begitu banyak, kekayaan alamnya begitu banyak, yang begitu indah, yang tidak semua tempat bisa seindah negeri kita. Semoga Allah menurunkan keberkahannya kepada negeri kita. Tapi syaratnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya suatu penduduk negeri amanu, syarat pertamanya beriman, wattaqau dan bertakwa. Syaratnya beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim, kami akan bukakan barokat, keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang banyak, bisa menumbuhkan buah-buahan yang berbeda-beda warnanya, berbeda-beda rasanya, padahal dari satu air hujan yang sama Allah turunkan. Tapi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Dia turunkan, Dia keluarkan dari bumi ini
tanaman-tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan yang Allah jelaskan juga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam bahwasanya beliau berkata, "Wa ja'alani mubarakan," dan dia telah menjadikanku mubarak, diberkahi. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihi salam mengajak kepada kebaikan, menjadi kunci-kunci kebaikan, pembuka-pembuka kebaikan, dan penutup keburukan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan atau menjadi sebab kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran atau menjadi sebab hilangnya satu kemungkaran, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Memang jamaah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, memang kita tidak punya air Zam-Zam ya, yang mana air ini air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.